timur Yogyakarta berdiri sebuah bangunan kuno berusia lebih dari 1200 tahun yang berdiri kokoh dan penuh sejarah. Inilah Candi Kalasan, monumen Buddhis tertua di Jawa yang menjadi saksi lahirnya toleransi, kejayaan seni, dan keberagaman budaya Nusantara. Kehadirannya di tengah lingkungan modern juga menunjukkan bagaimana warisan sejarah dapat dipertahankan dan dihargai oleh masyarakat. Candi Kalasan adalah candi Buddha yang dibangun pada tahun 778 Masehi berdasarkan prasasti Kalasan yang ditemukan tidak jauh dari candi ini. Dalam prasasti Kalasan tersebut dituliskan bahwa para guru Buddhis dari dinasti Sailendra meminta kepada Raja Prakai Panangkaran dari dinasti Sanjaya untuk membuat tempat pemujaan bagi Dewi Tara, yaitu Dewi Kebijaksanaan bagi agama Buddhis Mahayana. Permintaan itu pun diterima oleh raja dan dibentuklah candi sebagai tempat beribadah atau bermeditasi dan tempat untuk belajar bagi para bhikkhu. Berdirinya candi ini dan juga adanya prasasti Kalasan tersebut membuktikan bahwa kuatnya komunitas Buddhis pada masa itu dan hubungan antara kedua dinasti yang saling bekerja sama. Candi Kalasan bukan hanya monumen tempat pemujaan. Ia menjadi pusat kegiatan agama Buddhis, yaitu tempat upacara, pengajaran ajaran Mahayana, dan pusat pembinaan komunitas Sangha. Kehadiran Dewi Tara menandakan pentingnya ajaran welas asih dan kebijaksanaan dalam tradisi keagamaan Jawa abad ke-8. Candi Kalasan berada di Kali Bening, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, sekitar 13 km dari Yogyakarta. Letaknya dekat dengan jalur utama kuno yang menghubungkan pusat-pusat kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kalasan memiliki peran strategis dalam jaringan politik dan agama pada zaman itu. Arsitektur Candi Kalasan memperlihatkan keahlian luar biasa para seniman dan pembahat Jawa kuno. Ukiran yang halus, ornamen rumit, hiasan kalamakara, figur dewa, dan relung-relung arca menunjukkan tingkat seni yang sangat tinggi. Candi Kalasan didirikan dengan menggunakan bahan batu andesit. Candi ini memiliki bangunan yang berbentuk menyerupai bujur sangkar dengan ukuran sekitar 45 x 34 meter. Candi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian mahkota atau atap candi, tubuh candi, dan kaki candi. Di dalam tubuh candi terdapat 1 ruangan utama dan 4 ruangan lainnya. Bagian kaki candi adalah sebuah bangunan alas batu berbentuk bujur sangkar yang terdapat tangga dengan hiasan makara di ujungnya. Sementara di sekeliling kaki candi terdapat hiasan sulur-suluran.
Salah satu yang menjadi keunikan dari Candi Kalasan adalah semen kuno yang digunakan untuk menempelkan relief. Semen kuno ini disebut sebagai Vajralepa. Selain sebagai perekat, Vajralepa juga berfungsi untuk melindungi candi dari lumut atau jamur. Di tangga timur, terdapat batu setengah lingkaran atau moonstone yang menandakan adanya pengaruh arsitektur dari India Selatan. Bagian atap candi berbentuk segi 8 dan terdiri dari 2 tingkat. Pada tingkat pertama terdapat arca yang melukiskan manusia Buddha, sementara pada tingkat kedua terdapat arca yang melukiskan Dhyani Buddha. Bagian puncak candi melambangkan puncak Gunung Mahameru dengan hiasan stupa-stupa. Candi adalah replika Gunung Mahameru, di mana dalam mitologi Hindu-Buddha, Gunung Mahameru adalah gunung yang terletak di pusat kosmos dan merupakan poros dunia. Di sekeliling candi terdapat sekitar 52 stupa kecil yang kini tidak lagi utuh karena banyak batu aslinya telah hilang. Di antara stupa-stupa ditemukan peti batu yang dulu memuat periuk, cermin, benda logam, dan sebagai tempat abu jenazah pendeta Buddha.
Dalam ajaran Buddha, stupa merupakan lambang pencapaian spiritual sekaligus struktur untuk menyimpan benda-benda suci. Di Kalasan, meski kecil, stupa-stupa ini menjadi bagian dari komposisi arsitektur yang menunjukkan bahwa candi tersebut berada dalam tradisi Buddha Mahayana. Pembangunan Candi Kalasan dipengaruhi ajaran Buddha Mahayana yang berkembang pesat di Asia. Relief hingga seni ukirnya menunjukkan bahwa para pemahat, rohaniawan, dan pemikir dari berbagai wilayah kemungkinan terlibat dalam proses penciptaannya.
Hal ini membuktikan bahwa Jawa pada masa itu terhubung dengan jaringan budaya Buddhis internasional. Keberadaan Candi Kalasan ini menegaskan pada abad ke-8 kawasan Yogyakarta bukan hanya menjadi pusat Hindu tetapi juga pusat bagi agama Buddhis Mahayana. Para pendeta, pemahat, dan pelajar kemungkinan datang dari berbagai wilayah. Kehidupan Buddhis pada masa itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi filsafat, pendidikan, dan seni. Candi ini menjadi tempat pembentukan nilai, tradisi, dan identitas keagamaan bagi masyarakat. Pembangunan Candi Kalasan mengungkap dinamika politik yang unik. Raja Rakai Panangkaran dari dinasti Hindu Sanjaya justru memberikan dukungan kepada Sailendra yang berhaluan Buddha. Ia mengizinkan pembangunan kuil, memberikan tanah, dan mendukung komunitas Sangha. Ini menunjukkan bahwa politik dan agama pada masa itu tidak selalu bertentangan. Justru keduanya dapat bekerja sama demi kestabilan dan persatuan kerajaan. Candi Kalasan menjadi simbol toleransi dan patronase di mana pemerintah memberi ruang bagi keberagaman kepercayaan. Pembangunan Candi Kalasan ini memerlukan tenaga ahli, batu andesit dalam jumlah besar, dan juga logistik kerajaan yang menandakan bahwa pada masa itu Kerajaan Mataram memiliki stabilitas ekonomi dan sumber daya yang kuat. Sebagai vihara yang aktif, Kalasan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kedatangan bhikkhu, pelajar, dan berziarah kemungkinan mempengaruhi ekonomi lokal mulai dari penyediaan makanan hingga perawatan vihara. Hibah Desa Kalasan kepada Sangha menunjukkan adanya sistem ekonomi yang religius dan terintegrasi.
Nusantara telah hidup dalam keberagaman Hindu, Buddha, dan budaya lokal yang saling berdampingan. Seni, teknologi bangunan, dan nilai-nilai spiritualnya menjadi warisan berharga yang membentuk jati diri bangsa. Sebagai objek wisata dan cagar budaya, Candi Kalasan juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan menjadi ruang belajar sejarah bagi generasi muda. Dari keunikan dinding berlapis semen Vajralepa hingga jejak pemujaan Dewi Tara yang lembut dan penuh welas asih, Candi Kalasan adalah perjalanan waktu yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Di antara batu-batu yang tersisa, tersimpan kecerdasan para seniman masa lalu, toleransi yang mengikat ajaran Hindu dan Buddha untuk hidup berdampingan, serta harmoni budaya Jawa kuno antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Candi Kalasan bukan sekedar bangunan dari abad ke-8. Ia adalah saksi perjalanan panjang peradaban, tempat nilai-nilai luhur ditanamkan melalui simbol dan pahatan. Candi ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi dipelajari dan dijaga. Bahwa keberagaman pemikiran dan kepercayaan adalah kekuatan yang pernah menyatukan Nusantara. Dan ketika kita melangkah meninggalkan halaman candi ini, kita membawa pesan yang dititipkan oleh para leluhur bahwa menjaga warisan budaya bukan hanya merawat masa lalu, tetapi juga menjaga jati diri dan masa depan. Candi Kalasan ini berdiri untuk mengingatkan kita bahwa kearifan yang lahir berabad-abad lalu tetap relevan hingga hari ini sebagai fondasi untuk membangun dunia yang lebih damai, lebih toleran, dan lebih penuh penghargaan terhadap perbedaan. Video dokumenter ini dibuat agar warisan budaya seperti Candi Kalasan tidak hanya dikenal, tetapi dipahami, dihargai, dan terus dilestarikan oleh generasi masa kini dan masa mendatang. Dan juga sebagai pengingat bahwa setiap goresan, setiap batu, dan setiap cerita kuno memiliki pesan yang perlu kita jaga, agar cahaya pengetahuan dari masa lalu tetap menerangi masa depan.